Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadrat Allah yang Maha Suci, yang tidak akan pernah mati, tidak seperti kita yang akan binasa di alam dunia yang fana ini. Salawat beserta salam, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita rindukan, yang tidak pernah berbuat dosa, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Fatimah Az-Zahra dari SMK Bina Warga Bandung sedikit menyampaikan tentang mendirikan sholat. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah banyak sekali menyampaikan melalui firman-firman-Nya bahwa mendirikan sholat adalah sangatlah wajib. Rasulullah bersabda, yang artinya sholat adalah tiang agama. Hadis tersebut sangatlah sederhana teman-teman, tetapi maknanya sangatlah besar. Dalam agama Islam, sholat diibaratkan sebagai tiang agama. Ada yang tahu tidak kenapa sholat diibaratkan sebagai tiang agama? Karena jika kita tidak melaksanakan sholat, maka tiang tersebut akan hancur atau roboh. Kemudian bangunan juga ikut hancur karena sudah tidak ada lagi penyangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Dalam pelaksanaan sholat subuh yang kita jalankan setiap harinya, banyak sekali keutamaannya. Teman-teman di sini ada yang tahu tidak salah satu keutamaan sholat subuh? Jadi salah satu keutamaan sholat subuh, kita saat menjalankan sholat subuh disaksikan oleh para malaikat subuh. Begitu pula sholat wajib yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan banyak sekali pahala yang sangat besar, yang sangat banyak kepada para hamba-hambanya yang beriman. Hadirin rahimakumullah. Dalam pelaksanaannya bukan sekedar kewajiban yang harus kita laksanakan, tetapi banyak lagi. Sholat juga salah satu ciri-ciri seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah banyak sekali manusia yang mudah meninggalkan sholat tanpa mempunyai rasa sesal di dalam hatinya. Sekarang sudah banyak sekali manusia yang rela meninggalkan sholat karena semalaman menonton bola. Sekarang sudah banyak sekali manusia yang rela meninggalkan sholat hanya karena satu, kebahagiaan dunia semata. Pernyataan-pernyataan tersebut sudah seharusnya kita bisa buktikan bahwa melaksanakan sholat sangatlah wajib dalam keadaan apapun. Dalam hadis sahih menjelaskan bahwa yang membedakan antara orang mukmin dan orang kafir adalah sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5 yang berbunyi, Faqalallahu Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum sahun. Al-ayah Shadaqallahul azim, yang artinya maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat ini bahwa Allah mendahulukan kata celaka, maka celakalah orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Karena apa? Karena kata celaka tersebut sering Allah gunakan untuk menasehati orang-orang kafir. Lantas, jika kita tidak melaksanakan sholat, maka kita dikatakan celaka. Lalu kita disejajarkan dengan orang-orang yang kafir. Apakah kalian mau disejajarkan dengan orang-orang kafir? Tidak mau kan? Maka dari itu, laksanakanlah sholat 5 waktu dalam keadaan apapun. Sehingga sekarang ini sudah tidak heran lagi jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya bahwa yang membedakan antara orang mukmin dan orang kafir adalah dari sholatnya. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengenai keutamaan sholat, maka dari itu kita sebagai umatnya melakukan sholat dengan hati yang lapang. Karena apa? Karena itu sebuah kewajiban. Selain itu, kita melaksanakan sholat 5 waktu harus penuh dengan kesyukuran, keikhlasan, keistiqomahan, sehingga kita dijauhkan dari golongan-golongan orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Teman-teman sekalian, sebelum saya tutup ceramah kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita dijauhkan dari perilaku-perilaku dan orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dan semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menasehati dalam kebaikan dan dijauhi dari larangannya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, karena kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan datang dari diri kita sendiri. Unzur man qala wala tanzur ma qala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.